Bukan saat ini sunnah sholat id, bukan. Sunnahnya saat ini menjaga jangan sampai yang namanya wabah ini semakin besar karena banyaknya perkumpulan yang tidak harus dilakukan. Ini bukan wajib kok. Lalu bagaimana solusinya? Apakah ada yang lebih tinggi dari Allah? Tidak ada. Kita menghadap Allah. Apakah ada yang memiliki posisi setinggi Allah? Tidak ada. Apakah ada zat yang lebih afdal dari Allah? Tidak ada. Apakah ada zat yang harus dihormati melebihi Allah? Tidak ada. Allah yang wajib dihormati. Allah yang harus nomor satu di hati kita. Namun jika kita sholat menghadap kepada Allah, kita melihat ada orang yang lagi tenggelam, sholat kita menjadi haram apabila tidak dibatalkan. Harus menyelamatkan orang lain. Agama ini seperti itu. Untuknya saya singgung juga. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini menurut saya apa yang dikatakan oleh guru-guru kami penyambung lidah, sholat Idul Fitri sebaiknya di rumah saja. Sudah cukup sejarah mencatat peristiwa yang ada di Mesir sampai kehilangan setengah dari warganya. 2,5 juta orang mati karena wabah. Apa sebab? Karena wabah tersebut mereka katakan akan hilang dengan istighosah. Mereka beramai-ramai mengumpulkan masyarakat di daerah Mesir. Pernah kejadian, mereka mengumpulkan masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, berdoa kepada Allah, menggelar tablik akbar, membaca Khatmul Bukhari, membaca hadis Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Baca hadis dengan bersuci, berdoa kepada Allah, bermunajat. Apa hasilnya? Wabah semakin menjadi-jadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah saat ini, jaga diri, bersihkan diri. Jangan banyak-banyak kita kumpul orang, social distancing. Ini sunnahnya seperti itu. Bukan saat ini sunnah sholat id, bukan. Sunnahnya saat ini menjaga jangan sampai yang namanya wabah ini semakin besar karena banyaknya perkumpulan yang tidak harus dilakukan. Ini bukan wajib kok. Lalu bagaimana solusinya? Kita tidak ke masjid. Kita kan ingin i'tikaf. Kita kan kepingin atahiyatul masjid. Kan kepingin kita atahiyatul masjid, tapi kita nggak bisa ke masjid. Gampang, buatlah masjid di tengah rumah kita. Bagaimana caranya? Gelar sejadah kita gelar tengah rumah kita, atau tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lewat. Gelar sejadah tengah rumah kita. Setelah digelar, maka niatkan, ini saya jadikan wakaf menjadi masjid. Sejadah itu, tempat sejadah itu, maka menjadi masjid. Kita bisa iktikaf di sana, dan kita bisa membaca Al-Quran di sana, dan tidak boleh dilewati oleh orang yang lagi menstruasi. Jadi masjid. Nggak perlu kita punya masjid di tengah rumah kita. Namun apabila kita menjual rumah tersebut menjadi tidak bisa. Apa sebab? Ada tanah wakaf di situ. Menjadi masjid. Sholat atahiyatul masjid bisa di situ. Baca Quran bisa di situ. Tanah itu menjadi tanah wakaf, menjadi tanah umat Islam. Kita sudah tidak berhak lagi untuk memiliki, tidak bisa dijual juga. Jadi apabila dijual hukumnya dosa, karena itu sudah kita wakafkan. Tapi itu solusi bagi orang-orang yang sudah memiliki keyakinan kuat. Dia ingin sholat di masjid, dia ingin menjadikan ingin mendapatkan pahala iktikaf. Jadikan rumah kita satu petak. Ya Allah, saya niatkan, saya wakafkan tanah sebelah sini. Ini jadi masjid sudah. Gak perlu kita ke masjid. Untuk tidak kehilangan fadilah, kita berangkat ke masjid. Dari kamar menuju ke masjid sudah dihitung perjalanan menuju ke masjid, sudah fadilah. Seperti itu. Agama ini punya solusi semua.
Agama ini tidak ada pertanyaan yang buntu. Dalam Islam itu tidak ada. Semua pertanyaan kehidupan kita, mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat, itu semua diatur. Bagaimana cara kita masuk ke masjid, bagaimana kita masuk ke toilet, mohon maaf, sampai bagaimana cara membersihkan tempat keluarnya kotoran itu diajarkan oleh Rasulullah. Dengan jari yang mana, gerakannya bagaimana supaya bersih, tidak ada sisa kotoran di pantat kita, itu diajarkan oleh Rasulullah. Komplit agama ini. Agama ini bukan agama sembarangan yang tidak ada solusi, yang kita kadang-kadang berstatement sesuai dengan hawa nafsu. Kita harus melaksanakan tabligh akbar. Jangan mau dibohongi. Ini gerakan komunis, ini gerakan para musuh Allah, ini gerakan liberal sehingga mengosongkan masjid. Loh, itu sunahnya seperti itu. Namun kita memiliki kekecewaan. Ya, apa sebab kita para kiai, para ulama, para habaib diminta untuk umat ini tidak berkumpul pengajian, tidak berkumpul untuk melaksanakan sholat id. Tapi ya mohon dong, pemerintah juga menertibkan mal-mal yang masih buka, tempat-tempat pasar yang masih buka, tempat-tempat perdagangan, tempat-tempat nongkrong, kafe dan lain sebagainya. Ya mohon ya ditertibkan. Jangan cuma dikasih jam. Kalau dihitung perkumpulan kita di masjid dengan lamanya mereka nongkrong, justru lebih lama mereka kok nongkrongnya. Sholat Jumat itu berapa lama sih? Sholat Idul Fitri itu berapa lama sih? Sebentar, dibandingkan mereka pegang HP nongkrong rame-rame, lebih lama mana? Apalagi kalau ada wifi-nya tambah lama lagi. Apalagi pasangan muda-mudi, lebih lama lagi. Apalagi tempat-tempat yang menyediakan baju baru dan lain sebagainya, mereka lebih berjubal di situ. Jadi kalau kita para ulama, para kiai, para habaib diminta untuk mengatur para santri, para umat untuk sholat di masjid, itu ditinggalkan sementara demi wabah ini. Sholat di rumah Idul Fitri, kami terima. Kami siap menerima saran pemerintah untuk menyarankan umat agar tidak sholat Idul Fitri. Namun pemerintah pun harus tertib, menertibkan mal, menertibkan pasar, sehingga tidak ada ketimpangan sosial, sehingga tidak ada ketimpangan pemahaman. Kalau ketimpangan pemahaman seperti ini ya aneh toh. Masjid kita disarankan, terus kenapa mal kok masih dibuka, kafe masih dibuka, tempat nongkrong masih disediakan? Kan aneh. Kemarin kami di Bandung, jalan-jalan ditutup, social distancing, tapi di tempat yang kosong tersebut tidak, mobil tidak boleh lewat. Anak muda-mudi memanfaatkan, jumlahnya ratusan, mereka kumpul di situ. Ini kan gak masuk akal yang seperti ini. Membuat orang sulit untuk melewati jalan, namun tidak memperhatikan tujuan ini apa sih? Jalan di stop, masjid dikosongkan agar orang tidak berkumpul. Lah memangnya di kafe itu nggak orang kumpul? Memangnya di mall itu nggak orang kumpul? Di pasar itu nggak orang kumpul? Kumpul kok mereka. Kenapa yang mereka seperti itu tidak ada himbauan, hanya dikasih jam? Hanya dikasih jam. Ya ini merupakan bentuk suara yang hak, yang harus diterima oleh semua orang. Nah ini penting ya, dipahami oleh semua orang bahwa apa yang kita lakukan ini bentuk pencegahan. Penentu nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan ini. Penentu 10 hari ke depan ini. Kalau 10 hari mereka tetap melaksanakan mudik, tetap melaksanakan pulang kampung, tidak social distancing, pegangi omongan saya, lihat, akan meledak wabah ini, masuk ke rumah semua orang, akan menampar semua pipi semua orang. Lihat aja. Tolonglah ditertibkan semuanya, sadar diri. Mereka yang ada di Jakarta, mereka di tempat-tempat yang saat ini melakukan PSBB, mereka kesusahan, sedih, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Mereka sedih yang saat ini di PHK, tapi gak bisa pulang. Sedih, hanya makan tabungan, gak ada kerjaan. Namun di tempat-tempat tertentu mal masih dibuka,
pasar masih dibuka, banyak orang berjubel. Ini kan menyayat hati namanya. Ya memang, yang namanya virus ini makhluknya Allah, ciptaan Allah, tidak bisa menyebar kecuali izin Allah. Memang. Siapa bilang enggak? Iya memang. Ini seleksi alam ya. Ini seleksi alam fi akhir sa'ah. Ini seleksi alam. Mereka orang-orang yang memiliki sesuatu dalam hatinya akan terjadi sesuatu pada diri dan keluarganya. Orang yang bisa menyelamatkan hati, pikiran, dan akhlaknya, dia akan selamat sampai berjumpa dengan husnul khotimah. Ini seleksi alam. Silahkan pikirkan baik-baik. Nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan. Mereka maksa mudik, halal bihalal, memaksa sholat Idul Fitri dengan jumlah yang sangat besar, dengan masyarakat majmuk dari berbagai kota. Ini akan berbahaya karena sifat daripada virus ini akan mutasi genetik. Mutasi genetiknya ini akan berbahaya. Saya nggak akan berpanjang-panjang lah. Saya cuma bisa berdoa kepada Allah. Kami di sini memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Taat atau tidak itu terserah Anda. Kami mengucapkan seperti ini dikatakan tidak membela rakyat. Di saat yang lain kami dianggap kontra pemerintah, memusuhi pemerintah. Ini keadaan kita seperti itu ya, adu domba. Berbicara apapun salah, diam pun salah, mengomentari apapun salah, tidak mengomentari juga salah. Ini disalahkan semua orang. Ini antara satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Saling menyalahkan, gak saling support ini. Satu dengan yang lain, ayo salahkan, ayo kritisi, tapi gak ada solusi. Untuknya kita semua, marilah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah, doa.